Halo bosku, banyak di antara kita mungkin menganggap memiliki gaji dolar itu keren. Mungkin kalian juga punya kerabat atau saudara yang memiliki gaji berupa dolar. Mungkin lo pernah dengar mereka saat tanggal gajian, di mana pada hari itu kebetulan dolar menguat terhadap rupiah. Kurs 1 dolar menjadi 15.000 rupiah misalnya. Terus teman kau senangnya minta ampun. 6 bulan kemarin kurs 1 dolar sebesar 14.700 rupiah. Sehingga kalau dikonversikan ke rupiah, teman lo mengalami kenaikan atau gain dari gajinya. Pantas saja kan dia senang. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, di mana dolar melemah terhadap rupiah, teman lo akhirnya mengeluh karena kurs 1 dolar terhadap rupiah menjadi menurun. Dan keadaan ini akhirnya membuat sebuah blueprint baru ke dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia yang bergaji dolar hanya akan bahagia ketika dolar menguat terhadap rupiah. Oke, mari kita diskusikan lain. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dolar itu kok bisa melemah atau menguat terhadap rupiah? Nomor 1, investor asing menarik uangnya dari emerging market Indonesia. Biasanya, jika terjadi ancaman resesi atau market crash di Amerika, maka investor asing yang memiliki dolar merasa khawatir. Akhirnya investor-investor asing itu menarik asetnya dari Indonesia. Nah, biasanya kenapa ada ancaman resesi di Amerika? Karena hyperinflasi terjadi. Contohnya, di mana pada akhirnya ada lembaga keuangan Amerika Serikat bernama The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Kenapa dinaikin? Untuk melawan laju inflasi tadi, supaya masyarakat di sana mengurangi pengeluaran mereka dalam membeli rumah, mobil, atau motor. Karena dari 3 barang itu kan ada mekanisme pembayaran cicilan di mana ada bunga. Nah, kan suku bunga udah naik, jadi masyarakat bakal mikir 2 kali untuk membelinya, sehingga jumlah pembeli berkurang dan berimpact pada inflasi kembali netral. Dan ingat jika suku bunga naik, maka suku bunga deposito kan juga ikut naik. Inilah yang diincar investor-investor asing tadi yang kabur dari Indonesia, lebih memilih menempatkan dana mereka di deposito yang sudah naik bunga per tahunnya. Dan di sisi lain, deposito ini lebih konservatif dan aman. Itulah sebabnya jika suatu negara ada ancaman resesi, maka bursa sahamnya pasti anjlok, dan juga pasar kriptonya juga ikut anjlok karena yang punya duit khawatir, sehingga menarik dananya dari bursa dan menempatkan dananya pada instrumen investasi yang lebih safe dan konservatif. Nah, Indonesia ini juga memiliki yang namanya cadangan devisa dalam dolar. Ini tergantung bagaimana Bank Indonesia memaintain nilai dolar terhadap rupiah. Nah, jika dolar kabur karena Amerika menaikkan suku bunga, biasanya Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga. Ini wajar bro, supaya ada counter balik dari Indonesia, sehingga investor asing yang kabur tadi mikir 2 kali. Jika suku bunga Indonesia naik, maka ya benar, bunga deposito juga naik. Yang ini jadi menarik hati investor asing untuk kembali membawa duitnya. Di sisi lain, akhirnya cadangan devisa dolar terjaga dengan baik nilainya. Jika Amerika menaikkan suku bunga, tetapi Indonesia tidak ikut menaikkan suku bunganya, maka berarti ada masalah terjadi dengan Indonesia. Logika saja, kalau Bank Indonesia nggak berani naikin suku bunga, artinya perekonomian atau GDP Indonesia sedang mengalami kemunduran, sedang stagnan atau menurun. Alasan berikutnya akan saya perjelas. Nomor 2, jika kondisi Indonesia sedang ada masalah. Jika Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi minus 2 kuartal berturut-turut, maka resmi Indonesia dalam keadaan resesi. Jika minus lebih lama lagi, maka Indonesia bisa dalam keadaan depresi. Nah, kok bisa pertumbuhan ekonomi minus? Ya karena masyarakat Indonesia nggak ngeluarin banyak uang untuk belanja. Kenapa nggak belanja? Karena nggak ada pemasukan. Bisa jadi karena PHK, pemotongan gaji, dan akhirnya meningkatkan pengangguran di Indonesia. Nah, kenapa masyarakat banyak dipecat oleh owner tempat dia bekerja? Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya barang dan jasa untuk dijual itu mengalami kerugian. Misal, perusahaan keramik contohnya, terlalu banyak persediaan barang, tapi nggak ada yang beli produk mereka, sehingga perusahaan harus survive, berusaha mengurangi cost atau beban. Makanya, pemecatan karyawannya adalah salah satu cara untuk mengurangi cost perusahaan. Kalau enggak, perusahaan terancam bangkrut. Dan kalau perusahaan mengalami kerugian karena produk atau barangnya tidak dibeli oleh masyarakat, lantas bagaimana perusahaan mau menggaji karyawannya coba? Jadi masuk akal kan? Nah, kenapa terjadi oversupply di sebagian besar perusahaan? Karena tidak ada orang yang belanja kan? Nggak ada demand, nggak ada permintaan. Kenapa orang-orang nggak pada belanja? Lah tadi karena sudah dipecat, di PHK, dipotong gaji, ya kan? Orang-orang jadi lebih takut keluarin duit, nggak punya ekstra duit untuk beli apapun di Indonesia. Nah, akhirnya ini terjadi siklusnya seperti lingkaran
lingkaran dari masyarakat kembali ke masyarakat. Makanya, pada saat ancaman resesi atau krisis, Bank Indonesia pasti menurunkan suku bunga supaya memancing masyarakat Indonesia untuk ngeluarin duit. Kalau orang-orang sudah pada belanja, maka pertumbuhan ekonomi bisa menjadi positif. Ketika sudah positif, maka uang-uang investor asing tadi diharapkan bisa kembali masuk ke emerging market Indonesia. Nah, tadi kan sudah saya gambarkan betapa buruknya keadaan Indonesia itu, seram dan mengancam. Makanya investor asing kabur lagi membawa dolar mereka. Akhirnya rupiah melemah terhadap dolar kan. Dan di sisi lain, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kan. Ya udah, makin lemah rupiah, suku bunga deposito Indonesia juga menurun jadinya. Nah, investor-investor asing yang punya duit di deposito juga kabur lah karena bunganya sudah menurun, sehingga gain dia pun juga menurun. Pusing ya, Le? Oke. Ingat kan krisis tahun 98? Pada saat itu 1 dolar berapa rupiah? 20.000 bro. Sebenarnya masih banyak faktor lain yang menentukan rupiah menguat atau melemah terhadap dolar. Jadi, faktor di atas itu secara general saja. Oke, buat lo yang punya gaji dolar, di mana lo berharap dolar menguat terus terhadap rupiah. Kalau bisa 1 dolar dikurskan jadi 30.000. Jadi nikmat bro ya kan. Gaji gua naik, berarti lo sama aja berharap Indonesia semakin hancur bro. Sama aja lo pengen Indonesia krisis, resesi, sehingga suku bunga diturunkan. Sama aja lo pengen pengangguran di Indonesia meningkat, sehingga perputaran rupiah menjadi berkurang. Ini wrong mindset bro. Totally wrong. Lebih baik kita yang bergaji USD bersikap netral aja. Mau rupiah menguat atau dolar yang menguat, ya sudah, kita bersyukur saja. Masih ada pemasukan, masih ada gaji. Karena melemah menguatnya rupiah itu di luar kendali kau bos. Jadi fokus aja dengan apa yang bisa kau kendalikan, dengan rasa syukurmu ketika kamu gajian. Terlepas itu rupiah melemah atau menguat ya, gak perlu terlalu berharap dolar menguat dan rupiah melemah. Ingat, sama aja lo berharap Indonesia semakin hancur. Oke, sekian dulu omongan yang gak seberapa ini. Tetaplah menjadi berkelas, berkualitas, bermanfaat, dan berpengaruh positif.